agar bisa sukses, agar bisa katakanlah pesan-pesan yang mereka sampaikan selama masa kampanye itu sampai ya ke masyarakat, ke katakanlah kelas-kelas pemilih mereka, Pak Sakti. Ini lebih condong ke masalah pencitraan atau ke track record mereka yang selama ini sudah mereka lakukan, Pak? Oke. Bagus banget tuh Mas pertanyaannya. Pertama saya mau bilang dua-duanya terkait, ya tidak bisa dilepaskan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan brand atau branding itu sendiri mencakup semua komponen dan memberi dampak kepada semua komponen tersebut. Ya. Pencitraan adalah salah satu cara untuk membangun awareness. Jadi orang tahu, misalnya tadinya saya tidak pernah dengar pasangan kandidat itu, sekarang saya dengar. Dulu cuma ada satu pasangan yang kita tahu, sekarang misalnya ada 6. Ya. Nah, itu adalah satu pintu pertama bahwa oh ada ya ternyata kandidat itu. Nah karena mereka memasuki arena pemilihan ini, secara otomatis dia akan si pemilih nanti akan dihadapkan dengan 6 itu. Sehingga minimum yang dia harus lakukan kalau dia memang misalnya mau mencari yang lain dibanding yang sebelumnya, pasti dia harus mempelajari. Dia udah tahu yang pertama seperti apa, dia udah lihat sepak terjangnya, track recordnya udah nyampe, pencitraan udah nyampe, track recordnya sudah sampai. Tapi yang 5 dia nggak tahu. Nah, kalau dia menyempatkan dalam konteks dia punya aksesnya, apakah dia ngecek lewat internet, apakah dia baca koran dan sebagainya, dia akan mempelajari tuh. Oh si ini tuh begini ya. Dulu dia ngapain sih gitu. Dia pernah melakukan apa, track recordnya seperti apa dan sebagainya. Sehingga pintu yang kedua terbuka. Dia mempelajari. Nah, mestinya kalau kita lihat yang paling sederhana sama seperti kalau kita pergi ke supermarket misalnya. Ada 6 pilihan katakanlah merek susu misalnya. Ya sama saja. Kita lihat kan dari merek-merek ini. Biasanya yang paling cepat kita pilih itu adalah yang kita udah pernah dengar. Tapi kalau dalam kasus kalau kita balik analoginya dengan pilkada ini, sebetulnya ya sama saja. Kalau dia tidak pernah menyempatkan mengetahui siapa-siapa yang dia harus pilih, ya nanti pada waktu dia diharapkan dengan pilih 6 itu, dia pasti akan coblos yang dia tahu. Yang 6 itu kayaknya nggak ada yang model tutup, istilahnya tutup mata gitu. Terus ya yang mana kena dia kepilih gitu ya. Rasanya sih tidak. Itulah yang disebut dengan branding itu sendiri, sehingga kampanye yang kemarin dilakukan itu adalah menuju dua hal ya, sekaligus memberi pencitraan dalam konteks membangun awareness. Secara bersamaan pencitraan muncul karena adanya awareness, kan lihat misalnya, oh ini calonnya seperti ini misalnya gitu ya. Yang kedua membaca kebijakan-kebijakannya, rencananya mau apa saja, pilar-pilar yang mau dibangun apa dan sebagainya. Yang terakhir kemudian adalah melihat track record. Kamu boleh saja ngomong ABC, tapi kalau saya baca track record kamu, kayaknya kamu mungkin bisa atau tidak bisa misalnya. Jadi mau tidak mau pemilih saya kira di kelas manapun, bedanya adalah aksesibilitas ya. Di paling bawah itu mungkin dia akan melihat kebijakan-kebijakan apa yang paling dekat dengan dia. Kalau misalnya dia ini, mungkin isu kemiskinan buat dia lebih penting. Isu misalnya bebas pendidikan, biaya pendidikan, mungkin itu lebih dekat untuk dia. Nah untuk yang situ ya mungkin dia akan memilih si X misalnya. Tapi untuk di demografik yang lain, mungkin prioritasnya berbeda-beda. Sehingga pertanyaannya adalah bisa nggak paket brand ini dengan personal branding yang mendukungnya itu bisa menjembatani strata-strata ini, sehingga walaupun secara overall masing-masing lini punya prioritas, tapi dia bisa menjembatani secara keseluruhan. Sehingga bahasa apa yang disampaikan, cara menyampaikannya, terus bagaimana dia membangun kedekatannya di level bawah misalnya, atau on the ground maksud saya, itu bisa membantu untuk menaikkan potensi bahwa dialah yang nanti akan jadi yang dipilih. Di awal saya sempat menyampaikan Pak ya, bahwa brand-brand komersil dibangun dengan kurun waktu yang begitu lama dengan upaya yang sangat luar biasa. Sementara brand calon pemimpin atau pemimpin pendatang baru nih ya, dibangun dengan waktu yang relatif singkat dengan tujuan meraih hal yang sama, yaitu kemenangan. Dalam waktu singkat ini apa sih yang mereka lakukan Pak sebenarnya? Ya yang pertama adalah mendapatkan atensi yang terbesar. Ya. Jadi artinya kalau ngambil analogi sederhana, saya masuk dalam sebuah ruangan, kandidat lain juga masuk dalam sebuah ruangan, tapi di ruangan sama tuh ada misalnya 1.000 orang yang mendengarkan. Pada waktu satu berbicara, saya harus melewati dia. Gitu. Saya misalnya suara saya harus lebih keras. Atau kalau suara saya nggak bisa lebih keras, ide saya lebih bagus misalnya. Atau kalau ide saya juga nggak lebih bagus, mungkin pendukung saya lebih bagus misalnya. Dalam hal ini mungkin partai politik yang mendukung dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya arena untuk bertarung. Ya. Tadi ya misalnya, kalau saya nggak kuat dengan polisinya, mungkin saya bisa kuat dengan
personalnya. Yeah. Saya mungkin tidak punya kebijakan yang kuat, tapi saya adalah orang yang sangat dikenal. Okay. Saya punya track record baik misalnya. Yeah. Jadi dalam konteks pencitraan, semua ini membawa peran yang sangat penting ya. Yeah. Di mana dia bisa memahami bahwa di dalam kampanye dia harus menggunakan jurus-jurus tertentu supaya kamu jangan lihat dia, kamu lihat saya gitu ya. Walaupun dikasih giliran ya, satu hari apa. Jadi kegiatan pemasaran atau kegiatan pencitraan atau kegiatan komunikasi ini tidak boleh berhenti. Tapi kalau kita lihat dalam durasi, Mas, memang ini jangka pendek. Yang penting saya menang dulu, gitu ya. Makanya tadi saya bilang akan menarik kalau sebuah paket kebijakan atau satu paket pemenangan election ini adalah diwarnai dengan beberapa tahap. Jadi misalnya gini, kalau kamu izinkan saya menang sampai sini, saya immediately melakukan ini. Tahap berikutnya nanti Pak ya.